Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat melimpah ruah, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mudahkan jalan kita untuk kita beribadah. Allah kuatkan kita untuk kita menjauhi segala larangan-larangannya. Kita gunakan kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita untuk kita beribadah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarga, sahabat, dan juga para pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi yang cerah ini insya Allah kita akan membahas mengenai tentang jahil ya, atau yang biasanya dinamakan dengan kebodohan, dan juga nisyan atau lupa, bagaimana konsekuensinya di dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan jahil atau jahil? Jahil atau jahil adalah ketidaktahuan seseorang. Nah, ketidaktahuan seseorang ini ada kalanya memang dia tidak memiliki pengetahuan apapun. Ketika ditanya bagaimana caranya melaksanakan sholat khauf, apa itu? Baru pertama kali saya dengar. Padahal sholat khauf adalah sholat karena kita dalam keadaan takut diserang oleh musuh. Pada zaman Rasulullah ada, tapi mungkin karena baru pertama kali dengar, tidak memiliki sedikit pun pengetahuan mengenai tentang sholat khauf itu, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Maka ini juga masuk dalam kategori jahal. Nah, dalam bahasa Arab ulama mengatakan jahal basito, ketika seseorang sama sekali tidak memiliki pengetahuan atas sesuatu. Ada kalanya juga jahal itu berkaitan dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, tapi ternyata pengetahuannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan hakikat kebenaran. Ketika ditanya, tahiyat awal itu hukumnya apa? Wajib. Padahal tahiyat awal itu hukumnya adalah
Berarti orang ini memiliki pengetahuan, tapi ternyata pengetahuannya ini tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kebenaran. Sekalian, maka jahil yang seperti ini dinamakan dengan jahil murakkab. Ada jahil basir, ada jahil murakkab. Keditahuan seseorang sama sekali atau dia memiliki persepsi atau pengetahuan yang masih jauh dari kebenaran atau kenyataan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, jahil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam akidahmu, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, beliau mengatakan bahwa jahil dalam akidah itu dianggap sebagai udzur. Apakah itu terhadap sesuatu yang sifatnya adalah pasti qat'i, ataukah sesuatu yang berkaitan dengan masih dunia, masih dalam perdebatan para ulama. Sampai datang hujjah. Kalau udah datang hujjah, sudah dikasih tahu dengan dalil-dalilnya, kemudian dia masih mengingkari, sedangkan dia tidak memiliki hujjah yang kuat, maka disinilah orang itu bisa menjadi orang yang kufur atau bahkan syirik. Nah, ini bahayanya jahil. Jahil itu bisa menjadikan seseorang menjadi kufur, bisa menjadikan seseorang itu bahkan menjadi syirik. Jika seseorang itu tidak mau belajar, tidak mau mencari hujjah yang kuat, yang bisa untuk menopang kepada akidah dan keyakinan, maka ini menjadi kewajiban kita. Tapi selama orang itu masih belum mendapatkan hujjah yang kuat sekalian, maka dia masih dikatakan sebagai udzur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Dan di antara dalilnya ada sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang, dia itu ingin meninggal dunia, kemudian berwasiat kepada anaknya. Seakan-akan orang ini ingin menantang kepada Allah, anakku, nanti kalau seandainya aku udah meninggal dunia, tolong jasadku ini dikubur, jasadku ini dibakar, bakar jasadku. Nanti kalau udah dibakar, abunya kamu kumpulin, lalu sebarkan di laut. Supaya apa? Supaya abunya itu mencar kemana-mana sehingga sulit untuk disatukan. Nah, kalau sulit disatukan, berarti nanti di akhirat aku akan bebas, tidak bisa disiksa oleh Allah. Ada seperti itu sekali. Lalu dalam riwayat itu diceritakan, begitu orang itu sudah meninggal dunia, anaknya melakukan wasiatnya, jasadnya dibakar, kemudian abunya dikumpulin, disebar-sebarkan ke laut, menyebar. Nah, karena Allah merasa ditantang, kemudian Allah mengutus kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan abu-abu itu semuanya. Lalu kemudian bumi itu mengumpulkan semua abu-abunya, dikumpulkan semua. Nah, kemudian setelah kumpul, lalu diwujudkan Allah ke dalam bentuk manusia lagi. Lalu orang ini ditanya, kamu melakukan itu, motif kamu apa? Ditanya oleh Allah. Lalu dia menjawab, ya Allah, aku melakukan hal itu karena aku takut. Aku betul-betul takut kepada siksaan-Mu, ya Allah. Maka sakit takutnya aku kepikiran hal itu. Kepikiran hal itu, seandainya tubuhku aku bakar kemudian berupa api, disebarkan ke laut, itu
dalam logika saya itu kayaknya tak mungkin bisa disatukan. Sehingga apa? Itu adalah usahaku supaya aku ini tidak engkau siksa ya Allah. Aku saking takutnya aku berbuat seperti itu. Nah, kemudian ketika Allah tahu bahwa ternyata orang ini memang gak tahu tentang kekuasaan Allah, betapa kekuasaan Allah itu sangat besar, sangat tinggi, dan Allah mampu melakukan sesuatu yang mungkin dalam logika manusia tidak mungkin terjadi. Allah mampu untuk melaksanakannya. Nah, tapi motifnya karena dia ini betul-betul takut kepada Allah. Lalu apa? Dalam riwayat itu Allah maafkan dia. Allah maafkan dia. Maka di sini kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya ketidaktahuan seseorang mengenai tentang akidah itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang selama belum datang hujah yang kuat kepada dirinya. Kalau sudah datang hujah yang kuat kepada dirinya, maka dia wajib untuk mengimaninya, wajib untuk percaya. Dan istilah sekalian kewajiban kita semuanya untuk menghilangkan kejahilan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu, ya, khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap orang muslim. Kita mengaku sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, maka wajib kita untuk mencari ilmu demi untuk menopang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu nisyan atau lupa? Lupa adalah merupakan sifat alami. Sifat alami. Yang datang kepada seseorang dikarenakan karena ketidakadaan ingatan. Nah, karena dikatakan sebagai sifat alami, lupa itu berbeda dengan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa berarti sifatnya adalah disengaja. Tapi kalau orang lupa, maka dia itu memang tidak bisa menghindar. Ya, tidak ada unsur kesengajaan. Sampai ulama itu sekalian kalau dalam ibadah itu mencontohkan lupa itu seperti ini. Ya. Misalkan ada seseorang biasanya rajin sholat jamaah di masjid, sholat 5 waktu semuanya diusahakan untuk sholat jamaah di masjid. Nah, mau datang waktunya sholat asar misalkan, kemudian ada tamu. Dan dia sebagai orang yang beriman wajib untuk memuliakan tamu. Dia muliakan tamu itu. Datang 2:30. Terjadilah obrolan-obrolan yang penuh dengan kehangatan itu sampai akhirnya tamu itu pulang jam 4. Karena orang ini biasanya sholat di awal waktu, sholat jamaah di masjid, merasa bahwa ya dianya udah sholat asar. Jadi rasanya udah tenang. Biasa jam 4, gak pernah sholat jam 4. Begitu sholat maghrib ke masjid, ditanya sama salah satu jamaah, "Bapak tumben tadi sholat asar kok gak ke masjid?" Astagfirullahaladzim, lupa. Berarti tadi belum sholat asar. Nah, ini yang dimanakan dengan nisyan, lupa. Ya, sifat yang alamiah, bukan sifat yang dibuat-buat, di mana seseorang itu sudah ya, kehilangan ingatan akan sesuatu. Maka ulama mengatakan sekalian bahwa ya, ingatan, ya lupa itu termasuk daripada udzur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Ya, kecuali tadi pura-pura lupa. Kalau udah pura-pura lupa berarti di sini kesengajaan, bukan lupa. Nah, jadi dari para ulama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Tuhan kami,
Janganlah engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami ya Allah ketika kami bersalah karena kejahilan kami, atau di saat kami itu lupa di dalam melaksanakan ibadah kepada. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika ya hambanya berdoa dengan doa ini, jawaban Allah, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Artinya apa? Allah tidak akan menghukum hambanya umat Islam yang mereka itu melakukan kesalahan dikarenakan karena kejahilan mereka, dan juga kesalahan kesalahan dalam ibadah itu dikarenakan karena kelupaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, qad fa'altu. Inilah termasuk daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat zaman dahulu, bapak-bapak ibu sekalian, orang lupa itu tetap dihukum oleh Allah. Orang nggak tahu tetap dihukum oleh Allah. Itu zaman dahulu. Bahkan di awal-awal Islam itu pun sama, para sahabat semuanya pada takut, pada khawatir. Karena apa? Manusia itu fitrahnya adalah makhluk khata manusia. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sehingga bahkan bisa dikatakan sangat-sangat langka kalau ada orang itu bisa luput daripada sifat lupa. Maka kata Rasulullah, mudah lakukan saja yang diperintahkan Allah, semampu kalian. Baca ghufranak, ampunilah kami ya Allah kalau memang kami ini salah. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kemudian dibaca bareng-bareng Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, qad fa'altu, ya, sungguh telah aku kabulkan permohonan mereka, di mana kita ketika melakukan kesalahan karena kejahilan kita atau karena lupa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengetahui perbedaan antara jahil dengan lupa. Berarti kalau lupa sekalian itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa menghindarinya karena sifatnya alami. Tapi kalau jahil sekalian itu ada yang dimaafkan oleh Allah, ada yang tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, jahil yang tidak dimaafkan oleh Allah adalah jahil ketika sudah datang hujjah. Udah datang hujjah, udah dikasih tahu dengan dalil-dalilnya, masih ngotot. Kasih tahu masih ngotot. Ditanya bisa, Bapak sholatnya kok gak tumakninah? Sholat rukuknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak ada tumakninah. Padahal menurut hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang sholat kemudian dia tidak tumakninah, sholli ya fa innaka lam tusalli, sholat lagi. Kenapa? Karena sholat kamu tidak sah. Ada hadisnya ini Pak, ini udah dinyatakan. Kemudian suka-suka gue dah, sholat gimana terserah saya. Nah ini yang bahaya sekalian, tuh bahaya. Udah dikasih tahu dengan dalil-dalilnya, tapi masih apa? Terserah. Nah, ini apa? Itu yang tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa jahil sekalian, itu tidak diampuni oleh Allah kalau berkaitan dengan sesuatu yang banyak diketahui oleh orang. Misalkan sholat duhur 4 rakaat. Dia bilang sholat duhur 2 rakaat. Kenapa? Capek habis kerja. Tuh. Nah tetap ini gak boleh. Nah, karena
berapa jumlah rakaat sholat duhur itu sudah diketahui. Banyak orang tahu jumlahnya ada 4. Kemudian dia mengatakan 2, ini jalan sekali. Nah, dan ini tidak diampuni oleh Allah. Nah, tapi kalau jangan yang sifatnya itu adalah tidak diketahui oleh banyak orang, yang mungkin segelintir orang. Nah, kayak tadi sekalian tahiyat awal, misalkan begini. Kalau ada imam lupa tahiyat awal, apakah dia wajib untuk kembali tahiyat awal? Misalkan sudah berdiri, kemudian makmumnya karena merasa belum tahiyat awal bilangnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya keder, panik. Nah, padahal udah berdiri, udah baca bismillahirrahmanirrahim, karena makmumnya bilang subhanallah, akhirnya turun tahiyat awal, batal itu sholatnya. Nah, kalau nggak tahu bagaimana hukumnya? Kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu tahu. Kalau seandainya kita sudah berdiri lupa tahiyat awal, kemudian kita duduk, itu sholat kita batal. Tidak banyak orang yang tahu. Tapi kalau sudah dikasih tahu, ya wajib untuk mengamalkannya. Nah, ini contoh sekalian. Nah, berarti kalau jahal sekalian itu bisa dihilangkan. Jahal itu bisa dihilangkan. Nah, dengan apa? Dengan kita mendatangi majelis ta'lim, dengan kita berkonsultasi kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, itu yang bisa kita hilangkan. Tapi kalau misalkan nisyan, itu tidak bisa kita hilangkan, karena itu sifatnya adalah natural, alami, dan kita tidak bisa untuk menghindarinya. Dari yang kedua sekalian, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dari umatku kesalahan dikarenakan karena kejahilan mereka, juga kelupaan ketika mereka lupa. Kemudian yang ketiga adalah ketika mereka itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau misalkan jahil atau lupa tadi berkaitan dengan ibadah kita, bukan akidah. Kalau akidah tadi diampuni oleh Allah sampai datang hujah yang jelas kepada dirinya. Nah, tetapi kalau masalah ibadah bagaimana? Nah, di sini ulama menjelaskan kepada kita, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Nah, ibadah sekalian ada yang sifatnya sunnah untuk kita laksanakan, ada yang sifatnya wajib. Nah, kalau seandainya ibadah yang kita laksanakan itu sifatnya adalah sunnah, bukan wajib, sunnah, maka ulama sepakat bahwa jahil maupun lupa itu dianggap sebagai udzur yang tidak mempengaruhi kepada sahnya ibadah kita, karena sifatnya adalah sunnah. Contohnya, ada orang sholat lupa setelah baca Al-Fatihah membaca surat, padahal itu di rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua misalkan. Maka sekalian, di sini ulama mengatakan hukum sholat yang tetap sah. Kenapa? Ya, karena yang dia tinggalkan karena lupa atau jahil itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Nah, seperti itu. Ada orang sholat lupa baca amin, misalkan. Hukumnya bagaimana? Sholatnya tetap sah. Jadi meninggalkan kesunahan dikarenakan karena kejahilan atau dikarenakan lupa, ulama sepakat bahwa itu tidak mempengaruhi kepada sahnya ibadah kita. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kewajiban, wajib? Nah,
Artinya bahwa sesuatu itu memang harus kita laksanakan dalam ibadah kita. Ya. Nah, wajib itu ada kalanya berupa syarat, ya. Ada kalanya berupa rukun. Kalau syarat misalkan kalau kita pengen sholat maka kita disyaratkan harus suci. Nah, suci dari hadas dengan kita berwudu, hadas kecil. Nah, kemudian juga suci dari najis, nggak boleh baju kita kena najis, tidak boleh badan kita kena najis, tidak boleh tempat yang kita sholat kena najis. Nah, kemudian syarat lagi kita harus menutup aurat kita. Ini adalah syarat-syarat sebelum kita melaksanakan sholat. Ada juga yang namanya rukun. Rukun itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan di saat kita melaksanakan sholat. Contohnya ya takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, sekali. Takbiratul ihram itu artinya adalah membaca Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Kemudian berdiri di sholat wajib berdiri, membaca Al-Fatihah dan seterusnya sampai ke salam. Nah, ini termasuk daripada rukun, sesuatu yang wajib yang harus kita laksanakan di dalam ibadah. Wudu juga sama. Wudu misalkan ya termasuk daripada fardunya atau rukunnya wudu itu misalkan niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, nah, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kaki, kemudian berurutan. Nah, ini termasuk daripada sesuatu yang wajib kita laksanakan di dalam ibadah untuk kita. Nah, kalau misalkan kita lupa atau kita nggak tahu, jahil di dalam masalah sesuatu yang wajib sekalian, apakah berdampak kepada ibadah kita ataukah tidak? Ulama menjelaskan dengan kaidah yang mudah untuk kita pahami. Ya. Kaidahnya adalah sesuatu yang kita tinggalkan karena kita jahil atau kita lupa, apakah berbentuk sesuatu yang harus kita lakukan, berbentuk perintah untuk kita laksanakan. Jadi misalnya, ya sesuatu itu sebetulnya nggak ada, tetapi harus kita munculkan dengan kita melaksanakannya. Nah, kalau yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan kita untuk melakukannya, maka ini bisa berpengaruh kepada ibadah kita. Ibadah kita dikatakan tidak sah, tidak sah. Contohnya, ya sesuatu yang wajib yang berupa perintah untuk kita laksanakan. Contohnya adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah berarti kan sebelumnya nggak ada, kemudian wajib untuk kita lakukan. Nah, kalau seandainya kita sholat, kemudian kita lupa membaca Al-Fatihah, atau kita nggak tahu kalau Al-Fatihah itu harus dibaca ketika sholat, maka ulama sepakat bahwa sholatnya batal, wajib mengulang kembali. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu adalah merupakan bentuk perintah yang harus kita laksanakan. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian, misalkan ya salam hukumnya adalah wajib. Nah, kita lihat salam ini adalah berupa perintah ya Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Nah, kalau berupa perintah untuk kita laksanakan, kemudian kita tinggalkan karena kita lupa atau ketidaktahuan kita, maka ulama sepakat hukumnya sholat kita adalah tidak sah. Kita wajib untuk mengulang. Ya Ustaz, udah detik-detik akhir, bagaimana? Tetap hukum sholat kita tidak sah, wajib untuk kita mengulang kembali.
Berbeda sekalian kalau misalkan yang kita tinggalkan itu berupa sesuatu larangan. Sesuatu larangan yang kita ini diperintah untuk meninggalkannya, bukan melaksanakannya, tapi kita diperintah meninggalkannya. Maka kalau seandainya kita lupa untuk meninggalkannya, maka ulama sepakat bahwa itu tidak mempengaruhi kepada ibadah kita. Ibadah kita dihukumi tetap sah, tetap sah. Selama apa? Kita jahil atau kita lupa melaksanakannya. Contohnya, orang kalau sholat itu dilarang untuk berbicara, dilarang untuk berbicara sekalian. Nah, berarti kan di sini sekalian ada orang ketika sholat karena dia lupa atau ketidaktahuannya, kemudian dia itu berbicara. Nah, kalau berbicara ngomong itu kan, apa kabar? Kan mungkin gak mungkin sekalian. Terkadang berbicara yang begini. Nah, ya, ada orang bersin, kemudian refleks, yang kamu Allah, gitu kan, refleks. Nah, berarti kan di sini dia berbicara, yang kamu Allah. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Apakah sholatnya batal atau tidak? Nah, ulama mengatakan kalau dia melakukan hal itu dikarenakan karena ketidaktahuan dia mengenai tentang hukumnya, atau karena dia lupa, maka semua ulama sepakat bahwa sholatnya dihukumi tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu berupa apa? Ya, sesuatu yang memang kita diperintahkan untuk ditinggalkan. Kita tinggalkan. Tapi kalau berupa sesuatu yang kita diperintahkan untuk kita lakukan, kemudian dia lupa atau jahil, ya, meninggalkannya, maka menyebabkan ibadah itu tidak sah. Tetapi ketika dia melakukan pelanggaran, ya, sesuatu yang harus dia jauhi, kemudian dia laksanakan sekalian, maka ulama mengatakan bahwa hukum ibadahnya tetap sah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa untuk menimbang, ya, pelanggaran yang kita lakukan karena kejahilan kita atau karena kelupaan kita ini, apakah berbentuk perintah yang harus kita lakukan, ya, apakah berbentuk, ya, sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kalau berbentuk sesuatu yang harus kita lakukan, maka kejahilan atau kelupaan kita ini bisa mengakibatkan ibadah kita tidak sah, wajib untuk kita ulangi. Tetapi kalau berupa pelanggaran, ya berarti apa? Kita, ya, melakukan sesuatu yang harus kita tinggalkan, maka itu tidak mempengaruhi ibadah kita dihukumi tetap sah. Nah, dari ini bisa kita terapkan sekalian. Dan masalah sholat itu juga ada dalilnya sekalian. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Muawiyah bin Hakam dalam kitab Sahih Muslim, ya, itu ada, ya, sahabat bersin ketika sholat. Kemudian ada seseorang pemuda dari pedesaan sholat, karena dia ini orangnya lugu, polos, dan dia memahami kalau ada orang bersin itu didoakan yarhamukallah, kemudian refleks yarhamukallah, suaranya kencang lagi. Ya, dilihat ya semua sama sahabat ini, orang itu nah, sholat kok baca yarhamukallah, dan dilihat tuh ngotot semuanya, ngotot, aneh kan. Nah, kemudian setelah sholat selesai, ya, gaduh biasa, wah ini ya, gaduh. Kemudian yang dinasihati oleh Rasulullah SAW, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini itu tidak layak kalau seandainya manusia itu berbicara apapun. Tak boleh berbicara, tidak layak, kata Rasulullah. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Karena sholat itu isinya adalah kita membaca tasbih, membaca takbir, dan juga membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Ya, tapi karena orang itu dia melakukan itu karena ketidaktahuannya, maka Rasulullah memaafkan
tidak memerintahkan dia untuk mengulang sholat lagi. Nah, di sini kemudian difahami oleh ulama kalau memang ya yang ditinggalkan pelanggarannya itu bentuknya adalah melakukan sesuatu yang dilarang, ya, maka ulama dikarenakan karena kebodohan atau kelupaan tadi, maka ulama sepakat hukumnya tidak mempengaruhi kepada ibadah. Nah, mohon maaf, saya sebutkan kasus, coba Bapak dan Ibu sekalian yang menyebutkan batal atau tidak. Ya, sekalian. Nah, ada orang sholat lupa nggak wudu, lupa nggak wudu. Nah, tadi dia sholat Allah Akbar. Setelah selesai kemudian, ya Allah, tadi aku belum wudu, tadi aku udah tentu. Nah, berarti belum wudu. Nah, pertanyaan saya adalah sholatnya tadi batal atau tidak? Batal. Kenapa batal Bapak Ibu sekalian? Karena yang wudu berupa sesuatu yang kita diperintah melakukannya. Berarti ketika kita tinggalkan dikarenakan karena kita lupa atau karena kita jahil, tetap hukumnya sholatnya tidak sah. Maka kita wajib mengulang kembali. Baik, saya contohkan lagi. Ada orang puasa, kemudian di siang hari lupa minum. Puasanya sah atau tidak? Sah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena minum itu adalah merupakan ya sesuatu yang kita diwajibkan untuk menjauhinya. Ya, ketika itu dilakukan oleh seseorang karena dia lupa atau karena jahil, maka tetap puasanya hukumnya adalah sah. Dan ini ada hadisnya. Ya, ada sahabat yang lupa, ya, puasa minum, kata Rasulullah, udah terusin, itu sedekah dari Allah. Nah, sedekah dari Allah, tapi jangan diterusin. Nah, kalau diterusin namanya bukan lupa, pura-pura lupa. Gitu sekali. Ya, nah itu sedekah dari Allah, kata Rasulullah SAW. Nah, satu contoh lagi sekalian. Nah, ada orang sholat, kemudian ya dia sholat biasa sekali. Saya sendiri kadang itu kalau saya sedang pergi kemana gitu, terkadang saya itu keder dengan arah kiblat. Nah, kadang saya merasa bahwa kiblat itu arah saya sana. Ini kalau saya pertama kali ke Masjid Al-Ansor, saya kira ya barat itu sana, saya kira. Tapi ternyata barat itu salah. Terkadang kita ini keder. Nah, ada orang sholat, kemudian dia salah menghadap kiblat. Dan nanti seharusnya kiblatnya di sana, dia sholatnya ke arah sana. Karena apa? Ketidaktahuan dia. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Nah, menghadap kiblat itu berupa perintah yang harus dilakukan atau berupa sesuatu yang harus kita tinggalkan? Perintah ya sekalian ya, perintah. Kalau berupa perintah berarti sholatnya sah tidak? Tidak sah. Nah, tidak sah. Nah, karena menghadap kiblat itu adalah berupa perintah yang harus kita laksanakan. Maka di situ sekalian kalau ada orang sholat kok tidak menghadap ke arah kiblat, ya sholatnya wajib diulang, gitu. Nah, saya contohkan lagi sekarang. Ada orang sholat, nah ini ada orang sholat, kemudian sholatnya dia nggak berdiri, duduk. Oh, sholatnya nggak berdiri, padahal sholat duhur. Sholat dulu, tapi dia lakukan sambil duduk. Tuh. Nah, Ustaz, kakinya nggak kuat berdiri. Nah, kakinya nggak kuat berdiri. Saya tanya, tadi ketika ke masjid ya datangnya seperti apa? Jalan dari rumah atau didorong pakai kursi roda? Jalan, naik sepeda. Oh, berarti kakinya masih kuat berdiri.
Oh, masih kuat berdiri, jalan dari rumah. Nah, masih kuat berdiri. Kalau masih kuat berdiri, Bapak Ibu sekalian, tidak diperkenankan langsung duduk. Harus berdiri dulu. Harus berdiri dulu. Berdiri dulu, Allahu Akbar. Kakinya udah gak kuat nih, baru duduk. Nah, jadi kalau sama sekali langsung duduk, padahal bisa berdiri, meskipun berdirinya cuma takbir, wajib berdiri. Jadi mohon maaf, karena berdiri itu memang termasuk daripada rukun sholat wajib. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ada orang sholat duhur langsung dia duduk. Sholatnya sah tidak sekalian? Sah tidak sah. Kenapa? Karena duduk itu berupa perintah yang harus kita laksanakan. Nah, contoh lagi, ada seorang sholat. Kemudian ketika sholat udah selesai, tahu-tahu dia melihat ya di kaki jempolnya itu ada darah. Ini darah kan najis. Pertanyaan saya, sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah tidak, Pak? Najis itu sesuatu yang harus kita tinggalkan atau sesuatu yang kita lakukan? Tinggalkan. Berarti sholatnya sah tidak? Sah. Tetap sah. Ya, kenapa? Karena najis itu untuk kita tinggalkan, bukan untuk kita laksanakan. Berarti sholat kita hukumnya tetap sah. Gitu sekalian. Nah, contoh lagi sekarang ini biar banyak contohnya dan nanti Bapak Ibu sekalian semakin memahami tentang kaidah ini. Ada orang umroh atau haji. Nah, itu berarti diwajibkan untuk berikhram. Ikhram itu ada larangan-larangannya. Ada orang ikhram kemudian pakai wangi-wangian. Nah, pakai parfum. Oh, bau ya? Akhirnya pakai parfum, biar gak bau, deodoran atau apa. Sekalian. Nah, karena memang dia lupa atau tidak tahu. Kalau sengaja jelas batal. Nah, ini karena dia tidak tahu tentang hukumnya atau dia lupa mengenai tentang hukumnya. Namanya manusia. Pertanyaan saya, ikhramnya tetap sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa tetap sah Bapak Ibu sekalian? Karena berupa sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ya, memakai wangi-wangian itu adalah sesuatu yang kita diperintahkan untuk meninggalkan. Seandainya kita lupa atau kita tidak tahu melakukannya, berarti itu tidak mempengaruhi kepada sahnya ibadah kita. Ibadah kita hukumnya tetap sah. Nah, seperti itu sekalian. Nah, contoh lagi bisa boleh sekalian? Nah, contoh lagi boleh ya. Mohon maaf, tapi ini harus saya sampaikan karena ilmu. Ada suami istri sedang puasa, kemudian puasa, kemudian namanya orang lupa, ngajak berduaan di kamar. Paham ya kalau sekarang ngajak berduaan di kamar, gitu. Nggak usah saya teruskan, mohon maaf. Karena lupa, betul-betul karena lupa, bukan sengaja, lupa kalau hari itu puasa. Pertanyaan saya, puasanya tetap sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa sah sekalian? Nah, karena ya tadi berduaan tadi termasuk daripada sesuatu yang kita diperintah untuk meninggalkannya. Maka ulama mengatakan hukumnya tetap sah sekalian. Contoh lagi sekalian, biar kita jelas. Kemarin ketika korban menyembelih binatang kurban sekalian. Ada sapi, ada kambing. Kalau di daerah kita, kalau nggak sapi, ya kambing. Nah, kemudian, karena jagalnya ini bukan seorang ustaz, jagalnya jagal biasa. Ya,
Dia nggak tahu kalau yang beli itu harus membaca bismillah. Tapi dia nggak baca bismillah. Nggak baca bismillah. Ada kalanya memang dia nggak tahu hukumnya harus baca bismillah. Atau mungkin karena lupa. Karena saking banyaknya ya yang disembelih itu, kemudian ada yang dia itu lupa untuk membaca bismillah. Pertanyaan saya, sembelihannya itu sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena berupa perintah yang harus kita laksanakan, bukan kita tinggalkan. Tuh sekalian, ini bahaya. Kalau di dalam fikih itu yang nyembelih wajib mengganti. Wajib mengganti. Kenapa? Ya karena nggak sah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita itu ngajarin. Nah, kalau untuk nyembelih hewan kurban itu kalau bisa betul-betul orang-orang yang kita percaya. Kalau bisa orang yang tahu mengenai tentang ilmu agama, ya, bagaimana ya niatnya, kemudian bagaimana cara penyembelihannya, biar apa? Ya karena ya korban itu amanah dari jamaah, sehingga betul-betul harus kita laksanakan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau lupa membaca bismillah, ya sudah sekalian. Ulama mengatakan bahwa hukum sesembelihnya tidak sah. Nah, dalilnya wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, dan janganlah kalian memakan hewan sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika lupa baca bismillah, sudah berarti kita yang itu tidak diperkenankan untuk memakannya. Nah, seperti itu saya. Nah, contoh terakhir sekalian ya, monggo silakan nanti kalau ingin bertanya ya. Kalau ada ya orang sholat lupa niat, padahal ulama mengatakan niat itu hukumnya adalah wajib, lupa niat. Jadi sholatnya udah selesai, tadi aku nonton enggak ya, lupa. Nah, sholatnya sah atau tidak Bapak Ibu sekalian? Sah atau tidak? Tidak sah. Betul. Kenapa? Karena niat adalah merupakan sesuatu yang kita diperintah untuk melakukannya. Maka ketika kita jahil atau kita lupa, maka itu bisa mempengaruhi kepada ibadah kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah catatan besar dari para ulama kepada kita. Kalau kita melihat kaidah ini sekalian, berarti meninggalkan perintah yang kita diminta untuk melakukan itu termasuk pelanggaran. Melakukan sesuatu yang kita diperintahkan untuk kita tinggalkan itu juga pelanggaran. Sama-sama pelanggaran. Tapi dari kaidah ini kita tahu bahwa meninggalkan sesuatu yang kita diperintah untuk melakukannya dosanya lebih besar dibandingkan dengan kita melakukan pelanggaran yang kita diminta untuk kita tinggalkan. Saya contohkan sekalian. Mohon maaf, kalau orang meninggalkan sholat dengan orang melakukan perzinahan, contohnya, dosanya lebih besar mana? Lebih besar orang meninggalkan sholat. Dari sini, kenapa? Karena sholat adalah merupakan kewajiban yang kita diminta untuk kita laksanakan. Sedangkan zina adalah merupakan ya sesuatu yang kita diperintah untuk meninggalkannya. Kedua-duanya sama-sama dosa besar. Tapi kalau misalkan kita timbang mana yang dosanya lebih besar, maka ulama mengatakan ya meninggalkan sholat wajib itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan melakukan perzinahan. Kedua-duanya sama-sama dosa besar Bapak sekalian. Jangan mengatakan lebih baik saya zina daripada saya nggak sholat. Ya bukan begitu maksud saya, bukan sekalian. Sama-sama dosa besar. Nah cuma kalau ditimbang ini yang paling dahsyat itu yang mana? Yaitu ketika meninggalkan
yang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, makanya sekalian dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah sekalian Nabi Adam alaihissalam itu ya melakukan dosa maksiat dikarenakan karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wala taqulu hadhihi syajarata. Janganlah engkau Adam dan Hawa memakan buah syajarah. Kita namakan dengan buah huldi. Nah, padahal nama aslinya bukan buah huldi. Buah huldi itu dari Israel, dari Israel. Buah dari syajarah itu aja. Nah, buah dari syajarah. Nah, berarti kan itu larangan, jangan memakan. Tapi kemudian ya karena ya rayuan-rayuan gombal dari syaitan, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan itu. Berarti melanggar, ya melakukan ya sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Nah, sama-sama dosa. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga menuju ke bumi. Nah, yang satunya iblis. Iblis itu melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya karena dia meninggalkan perintah Allah. Diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak mau. Itu iblis. Nah, ketika Allah memerintahkan para malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Tapi semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia gak mau karena dia sombong. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam ketika melakukan pelanggaran itu masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Tetapi iblis dosanya jauh lebih besar. Bahkan dia takabur, sombong, akhirnya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya sama-sama dosa sekalian. Melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan itu pelanggaran, dosa juga. Atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk kita laksanakan juga termasuk pelanggaran dosa. Tetapi kita harus waspada, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk kita laksanakan. Kita betul-betul jaga diri kita semuanya, jangan sampai kita melakukan dosa dalam bentuk apapun, apakah itu berupa perintah yang harus kita lakukan atau berupa pelanggaran yang memang sesuatu yang harus kita tinggalkan. Semoga Allah jaga kita semuanya. Mohon Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi contohnya kalau makmum lupa kalau dia tadinya belum wudu terus ikut sholat, dia kan batal. Nah kalau imamnya bagaimana? Dia batal, tapi yang makmumnya batal atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung saya jawab sekalian. Itu kalau sholat sendiri Ustaz. Tapi kalau misalkan yang batal itu adalah imam, bagaimana? Atau misalkan lupa, dan lupa itu adalah imam. Jadi misalkan imam ini, nah imam yang selengean, misalkan selengean. Tuh. Jadi dia sebetulnya nggak tahu tapi berani untuk menjadi imam. Oh, itu bahaya sekali. Ya, nggak tahu tentang hukum sholat, tapi berani untuk jadi imam. Nah ini bahaya. Ternyata dia itu sholat jadi imam, ya, tanpa wudu. Nah, tanpa wudu. Nah, lalu bagaimana mengenai tentang makmumnya? Ya, kalau misalkan imamnya ini jelas tadi hukumnya sholatnya tidak sah, imamnya tidak sah. Lalu bagaimana mengenai tentang hukum makmumnya? Nah, kalau seandainya makmumnya itu tidak tahu kalau imamnya itu sholat, ya imamnya sholat tanpa wudu, tanpa wudu, ya
Maka di sini ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan sholatnya makmum hukumnya ikut tidak sah. Kenapa? Karena sholatnya makmum itu mengikuti sholatnya imam. Nah kalau sholat imamnya batal, gak sah. Berarti apa? Makmumnya juga tidak sah. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat justru sebaliknya mengatakan makmum hukumnya tidak sah. Kalau seandainya makmum tidak tahu kalau imamnya itu dia berani maju sholat tanpa wudu, nggak tahu sekadar, tetap hukum sholatnya makmum itu sah. Sah, hukumnya makmum tetap sah. Ini pendapat yang kuat mengatakan sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam hadis yang artinya sekalian, saya langsung artinya ya, bahwa ya innama ju'ilal imam yu'tamma, sesungguhnya dijadikan ya imam itu untuk diikuti. Kalau imam itu benar, maka ya imam itu akan mendapatkan pahala atas kebenarannya dan juga pahala dari seluruh jumlah makmum yang ada di belakangnya. Itu imam, Masya Allah luar biasa. Pahalanya imam itu banyak sekali. Nah, kemudian ya seandainya imam itu salah, maka ya kesalahan itu semua ditanggung oleh imam, makmum semuanya itu tidak ikut menanggung. Yang berdasarkan hadis ini berarti apa? Makmum sholatnya tetap sah. Nah, kesalahan tadi ya udah ditanggung semua sama imam yang mohon maaf yang berani untuk maju tadi. Makanya bahaya sekali. Jadi imam itu bahaya. Kalau dia bisa benar banyak pahalanya. Tapi kalau dia salah, maka menurut saya ini udah offside. Maka dia ini mendapatkan dosa yang banyak. Nah, itu. Tapi kalau seandainya makmumnya udah tahu kalau imamnya ini belum wudu, masih tetap diikuti, semua sepakat makmum juga tidak sah karena tahu sekalian. Dan itu hukumnya seperti itu ya, mengenai tentang imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai hal yang lupa dari dalam ibadah, khususnya dalam sholat. Lupa ini kan mungkin karena betul-betul daya ingat seseorang, mungkin karena usia itu kan bisa berkurang. Yang kedua, mungkin dalam sholat itu yang maksudnya mungkin tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga di perjalanan sholat itu terjadi kelupaan. Dan contohnya misalnya dalam sholat, kalau sholat berjamaah di masjid mungkin kita ada yang mimpi ya. Tapi mana kalau sholat sendiri di rumah, betul. Itu misalnya sholat yang 3 rakaat atau 4. Nah, menjelang rakaat terakhir, misalkan sholat maghrib atau sholat asar gitu, di menjelang sholat rakaat terakhir ya, tiba-tiba teringat, aduh, saya udah berapa rakaat ini ya. Nah, ini kalau terjadi begini, itu apakah dilanjutkan nanti setelah selesai kita istighfar kepada Allah, atau itu harus diulang? Saya ya pegangan. Baik, terima kasih Pak. Atas wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, ini adalah realita. Kalau kita sholat jamaah itu biasanya alhamdulillah ya. Kalau kita lupa, kita tinggal ngikutin imam, enak ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita sholat sendiri ya, terkadang kita ini ya lupa mengenai tentang bilangan rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Ya, itu sering kita terjadi sekalian. Ya, bukan Bapak Ibu saya juga sama. Rasulullah juga pernah kok Bapak Ibu sekalian, pernah juga. Nah, itu manusiawi, menunjukkan apa? Bahwa itu bisa saja terjadi kepada siapapun sekalian. Nah, lalu bagaimana? Ya, kata Rasulullah, wal yabni mastaiqam. Hendaknya seseorang itu kalau memang dia betul-betul lupa, ya, jadi dia tidak bisa untuk berusaha untuk mengingat-ingat lagi, betul-betul udah lupa, udah ngeblank, betul-betul lupa. 3 atau 4, kata Rasulullah, wal yabni mastaiqam.
Jadi dia harus mengambil apa yang dia yakini. Nah, mengambil apa yang dia yakini. Mengambil apa yang dia yakini berarti apa? Antara 3 atau 4. Berarti yang lebih yakin itu adalah yang sedikit. Ambil yang paling sedikit. Karena 3 sama 4 berarti yang 3 itu kita pastikan. Tapi kalau yang keempat ini masih ya itu tanda tanya besar. Kata Rasulullah, ambillah yang paling sedikit. Kalau kita sholat subuh, ya, dan kemudian kita ini saya baru 1 rakaat atau kan 2 rakaat, maka kita ambil yang paling sedikit. Berapa itu? 1 rakaat. Nah setelah itu, ya kita tambahkan lagi. Dan tambahkan satu rakaat lagi. Nah, kemudian sebelum kita salam, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kita lakukan sujud sahwi. Jadi aturannya adalah seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian kita ulang. Gitu. Tidak perlu kita ulang. Ya, tidak perlu juga misalkan kita potong. Nah, itu misalnya 3 atau 4 ya, 4 aja biar cepat selesai. Ya, bukan begitu sekalian. Bukan 3 atau 4, pilih 4 aja. Bukan ya. Ya perintahnya Rasulullah bukan kita disuruh untuk milih sesuai dengan ya, apa yang kita sukai, bukan. Tetapi Rasulullah meminta kita untuk memilih apa yang lebih kita yakini. Yang lebih yakini itu apa? Berarti kata ulama ya pilihlah jumlah yang paling kecil. Nah, 2 atau 1 berarti 1. Ya, 3 atau 2 berarti 2. Dan 4 atau 3 berarti 3. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tambahkan aja langsung. Kemudian sebelum salat kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian sujud sahwi? Nah, ini ada sirnya, ada rahasianya. Rahasianya adalah sekalian, perbuatan yang paling tidak disukai oleh setan itu adalah sujud. Makanya setan tidak mau sujud. Nah, perbuatan yang paling tidak disukai setan itu sujud. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita lupa dalam sholat kita, berarti setan itu sudah berhasil. Karena yang membuat kita lupa itu sebetulnya adalah setan, bukan kita. Dan itu betul-betul ada sekalian di dalam hadis. Makanya setan itu gak takut orang sholat. Setan gak takut sama orang sholat, malah demen sama orang sholat. Kenapa? Karena pengen dibilokin. Dibikin kalau sholat, bikin sholatnya itu berantakan, itu setan paling demen. Makanya Bapak sekalian, kata Rasulullah, biasanya kalau kita sholat, itu malah kita ingat semuanya. Misalkan belum bayar rekening listrik, ingat semuanya tuh. Ya, apalagi SIM-ku mau habis. Nah, ingat semuanya ya sekalian. Itu dalam sholat kita. Dan siapa yang masih tahu? Setan. Untuk membuyarkan kehusukan kita, membuat kita lupa, ya, lupa tentang bilangan rakaat itu. Nah, maka ya kita kalahkan setan itu. Jangan sampai kita 2 kali dikalahkan setan. Ya, makanya ya supaya jadi ya draw, kalau kita bilang draw ya 1-1 gitu ya, 1-1. Makanya di situ sekalian kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, untuk apa? Ta'ziman lisyaitan. Supaya apa? Untuk kita merendahkan, menghinakan setan. Seakan-akan gini, kata setan, wah sudah saya berhasil ini membuat orang ini lupa. Nah, di terakhir, saya sudah berhasil membuat orang ini juga sujud sahwi, menang 2 kali saya. Tetapi kalau kita sujud sahwi, percuma dong tadi saya. Begitu tadi. Percuma dong tadi saya sudah berhasil. Sekarang skornya 1-1. Nah, seperti itu. Karena sujud itu adalah ibadah yang sangat tidak disukai oleh syaitan. Nah, tapi kebanyakan kita tidak mau sujud sahwi. Kenapa? Takut dikatain lupa tadi ya. Takut dikata-katain sama saudaranya atau jamaah yang lain. Itu kita, makanya itu kita buat. Dan jamaah yang lain yang mohon maaf ya, jangan diomel-omeli kalau ada saudara yang sujud sahwi. Ya udah dianggap apa? Hebat kamu.
bisa mengalahkan setan. Gitu ya. Dan seharusnya kita angkat jempol karena itu adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf, ada Allah wa iyyakum ajma'in. Nanti kita tutup sama-sama dengan kita baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.